Yo 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 yo, halo sobat lawyers milenial. Nah, kali ini kita guys berada di tengah hutan guys. Ini kayak ada gunung di belakang. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan orang yang ahli di bidang pemetaan. Nah, ini masalah pemetaan guys. Ini di luar konteks pembahasan lawyers milenial. Tapi karena ini terkait dengan ilmu pengetahuan dan barang siapa yang ingin melakukan pemetaan, nah bisa nonton channel ini sampai habis, guys. Nonton video ini sampai habis, guys. Nah, siapakah sosok yang ahli di bidang pemetaan tersebut? Nah, ini saudara kita, brother. Halo, brother. Halo. Ini lagi apa ini? Pegang-pegang kayak kayu anuan itu. Nah, ini lagi pemetaan ini, guys. Nah, kita mau tahu itu pemetaan apa gunanya gitu. Jadi pemetaan itu simpelnya kayak gini. Peta. Kan sudah ada Google Map. Peta. Buat apa ada lagi? Kenapa Ya, perlu gitu. kita lakukan yang namanya pemetaan? Supaya kita bisa membandingkan antara kondisi sekarang ini dan kondisi sebelumnya untuk perencanaan atau kebutuhan lainnya. Karena kalau Google Map atau Google Earth atau Maps itu mungkin petanya itu diambil mungkin 2 tahun yang lalu, 6 bulan yang lalu. Mungkin di sini belum ada, sudah ada waktu dicitrakan sama Google Map. Mungkin di sini belum ada lahan yang terbuka. Nah sekarang sudah ada, itu belum tercitrakan. Yang kedua, kenapa butuh pemetaan yang ini lebih detail, gitu. Gambarnya lebih jelas karena foto yang diambil itu tidak terlalu tinggi. Oh, seperti itu. Nah, siapa saja yang butuh pemetaan itu gitu. Yang butuh pemetaan itu banyak. Nah, diantaranya Pertama untuk perencanaan, semua yang butuh perencanaan. Misalnya nih mau bangun lokasi perumahan, atau mau buat tata kelola kota, tata pembangunan kota. Jadi Atau pemetaan mau itu bukan cuma di gunung-gunung saja, bukan? Bukan. Oh, begitu, geng. Misalnya ada perencanaan pembangunan klaster perumahan. Oh, Dia mau tahu luas lahannya berapa, terus bagaimana sih di sana elevasi ininya seperti apa, kontur tanahnya seperti apa, kelayakan huni tidaknya seperti apa. Itu bisa diukur, bisa diketahui melalui teknis pemetaan. iya. Itu bermanfaat juga ternyata, geng. Bahkan pemetaan itu bisa dipakai untuk menghitung PBB. Wow, ini bertalian dengan lawyer milenial ini. PBB, geng. Pajak ya. Misalnya nih, Pajak ya. misalnya taruhlah kita kasih contoh, ada perusahaan yang eksplorasi di tengah hutan. Oh iya, ya. Ini bukan PBB. Nah, dia itu sudah dibatasi, misalnya kamu boleh mengeksplorasi ini cuman sekitar 50 hektar. Nah, kalau kita di darat, Ya. kalau 50 hektar masih bisa kelihatan. Misalnya dia wilayah eksplorasinya sampai 500 hektar gitu kan. Wow, ya. Nah, itu betul. kalau kita di darat itu nggak kelihatan 500 hektar batas mana sih gitu. Oh. Kan nggak mungkin kan kita tarik meteran sampai sana. Oh iya, betul. Nah, itu bisa ketahuan dari citra. Misalnya nih kita ambil dari Google Earth atau Google Map atau Google perpetaan lainnya lah. Nah, Jadi petanya itu diupdate kapan? Misalnya 2 tahun lalu. 2 tahun lalu, oh iya ternyata yang dieksplorasi itu masih sedikit gitu. Ya. Padahal, udah gundul tuh hutan. Oh, Makanya seperti- dipetakan ulang supaya kita tahu update gambar terbarunya itu atau sudah ada pergeseran lempengan, gempa dan lain-lain. Oh, iya. kontur. Kalau gempa beda. Oh, gempa beda ya. Yang bisa ditahu itu kontur, kemiringan. Kemiringan. Jadi, misalnya nih saya petakan sebuah lahan perencanaan perumahan atau perkotaan. Ternyata hasil pemetaan itu dia memiliki elevasi yang miring gitu. Nah, apa itu elevasi? Kita ini kan, Pak. Elevasi itu kayak ketinggian. Oh, Elevasi ketinggian atau dia punya lereng yang terlalu kelas lereng yang tinggi. Nah, itu kan jadinya ini nggak layak huni gitu. iya. Kalau mau dihuni harus ada tindakan, misalnya apakah itu penimbunan, apakah itu seperti apa gitu. Oh, cerdas sekali, geng. Jadi yang mau pemetaan nggak usah jauh-jauh, geng. Tinggal ke sini saja. Nah, ini pertanyaan yang sangat sensitif, geng. Berapa biaya Aduh, yang kalau biaya dibutuhkan tidak untuk pemetaan, geng? Gratis. Wih, kok bisa gratis, geng? Ini kan ilmu pengetahuan, geng. Ini berapa loh untuk, oke lah, kalau untuk pasaran di luarnya untuk pemetaan biaya yang saudara tahu berapa gitu? Saya enggak tahu kalau masalah biaya pemetaan. Yang biasanya orang-orang yang melakukan pemetaan gitu, biasanya biayanya berapa? Tergantung kelas pemetaannya. Nah, yang biasanya Gini, pemetaan itu ada yang pemetaan menggunakan ground GCP, ya. ground checkpoint, Hmm.
itu lebih mahal lagi. Biayanya berapa? Biayanya Dia hitung per meter kah? per hektar biasanya. Oh, per hektar. Nah, per hektar biasanya berapa itu? Rata-rata sih di 100-an sampai 200-an lah. 100.000 sampai 200.000 per hektar. Ya, per hektar. Oh, jadi kalau ini kalau pemetaan sih bicaranya tergantung dari orangnya ya. tergantung dari Atau orang dan medan begitu. Medan gitu. Misalnya nih pemetaannya cuma sedikit, tapi dia itu di tengah hutan yang harus berjibaku sampai di Oh, sana. bisa-bisa main jutaan dong kalau begitu. Jadi relatif, geng. Nah, Tapi kalau nggak ada standar sih itu. Kalau Tapi yang- rata-rata biasanya Nah. kalau yang biasa-biasa itu biasanya 80. Tergantung permintaan petanya, yang diminta peta apa nih? Misalnya dia peta, oh saya cuma butuh ortomosaiknya aja, peta citranya aja. apa itu peta citra otomax apa itu? Petanya, Paramex apa? petanya aja, maksudnya dia cuma peta, dia nggak butuh analisa peta gitu. Oh, iya. Misalnya saya butuh sampai kontur, saya minta sampai kesesuaian lahannya, saya minta sampai kajiannya. Wah, itu mahal-mahal layak lagi atau pasti ya. tidak. Itu mahal lagi. Luar biasa. Karena ada itu. analisa, ada ini, dan itu bisa jadi bahan perencanaan. Nah, abang kuasai semua itu, geng. Luar biasa, geng. Ini gudang, geng. Gudang rupiah, geng. Luar biasa. Masalah keilmuan, geng. Ternyata ilmu itu mahal, geng. Tidak Dan itu sebenarnya manfaatnya juga salah satu menentukan batas wilayah, Oh, nah. batas desa gitu. Oh, seperti itu, geng. Ini Iya. sudah ada tanda-tanda itu, geng. Itu tulisannya saya lihat lowbat, geng. Nah, Jadi karena ini sudah lowbat, jadi kita mungkin sudah, ya itulah tadi gambaran lah seputar pemetaan dari saudara abang. Bang siapa tadi namanya, Bang? Ceng. Bang Uceng, geng. Ini Bang Uceng ini spesialis di segala bidang. Beliau pernah, ini jelas dong. Beliau pernah ikut juara lomba robot, geng, tingkat nasional dan sempat menandang juara, geng. Waktu itu. Saya betul lihat dan saksikan, geng. Itu juara robot dia, geng. Nah, ini oke sobat Lawyers Milenial. Thank you Bang Uceng atas informasinya. Buat sobat-sobat yang ingin melakukan pemetaan, gak usah jauh-jauh, geng. Daripada tempat-tempat yang lain yang jauh, yang belum pasti dan belum jelas, mending datang ke Bang Uceng aja, geng. Ini pemetaannya mantap, geng. Saya lihat ini kita lagi tengah hutan ini, geng. Gak percaya, geng. Nah, ini tengah hutan, geng. Gunung, geng. Oke sobat Lawyers Milenial, itulah hasil ngobrol-ngobrol singkat kami dengan master pemetaan. Nah, ahli, geng, di bidang pemetaan. Nah, buat kalian yang mau pemetaan yang kayak disebut tadi Bang Uceng, nah bisa, geng, langsung hubungi Bang Uceng atau asistennya. Nah, itu asistennya tadi, Bang. Oke sobat Lawyers Milenial, itulah hasil ngobrol-ngobrol kita dengan Bang Uceng terkait dengan pemetaan. Nah, semoga bermanfaat buat kalian semua, buat sobat-sobat semua. Dan tentunya kita akan mengeksplor keindahan alam-alam lain atau berbagi tentang pengetahuan-pengetahuan lain yang memberi hal positif, inspiratif, imajinatif, dan tips-tips yang lain. Nah, oke sobat Lawyers Milenial, sampai jumpa di season berikutnya di Lawyers Jalan-Jalan, edisi mencerdaskan anak bangsa. Lawyers Milenial, cik cik boom.